Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai ujian tengah semester mata kuliah praktikum perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Derianto. Saya sendiri perkenalkan Regina Putri Saifuddin dengan NIM 2130107012 kelas AK 501 program studi akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas soal kasus untuk perhitungan PPh 21 atas gaji yang diterima oleh karyawan. Baik, saya akan bacakan untuk soal kasusnya. Alia adalah karyawati pada perusahaan PT ABC dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Alia merupakan pegawai di perusahaan PT BCD. Alia menerima gaji 15 juta per bulan. PT ABC mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 160.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Alia membayar iuran setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Mei 2020, di samping menerima pembayaran gaji, Alia juga menerima uang lembur overtime senilai 2 juta. Selanjutnya, Oke, di sini saya akan melakukan perhitungan PPh 21 yang akan dipotong pada Alia atas penghasilan yang diterima oleh Alia. Saya akan menggunakan perhitungan di Ortex, yaitu kalkulator PPh 21 masa. Di sini kita tinggal menginput nominal saja, otomatis Ortex akan menghitung berapa nih PPh 21 yang akan dipotong dari penghasilan yang diterima oleh Alia tadi pada soal contoh kasus tersebut. Di sini saya akan masukkan pertama adalah status NPWP-nya yaitu NPWP, status kawinnya yaitu ada tidak kawin dan tanggungannya itu 0. Kenapa dalam soal dijelaskan Alia ini adalah statusnya menikah dan mempunyai 3 anak? Kenapa di sini kita harus memasukkan statusnya tidak kawin? Karena di sini dijelaskan bahwa suami Alia merupakan pegawai perusahaan di BCD, otomatis yang akan dikenakan untuk perhitungan PTKP kawin dan memiliki 3 anak itu hanya suaminya saja. Sedangkan untuk Alia sendiri itu hanya di statusnya saja dikenakan PTKP-nya, yaitu statusnya tidak kawin. Oke, kemudian tanggungannya kita masukkan 0, dan masa penghasilannya itu Januari sampai dengan Desember. Tidak bisa diklik. Kemudian untuk perhitungan yang selanjutnya yaitu tunjangan pajaknya. Kita pilih non gross up. Ketentuan PTKP-nya mulai kita klik dari Januari 2016 sampai Desember 2021. Kita langsung saja ke penghasilannya. Di sini kita masukkan sesuai soal yaitu 15 juta per bulan. Jadi kita tulis 15 juta. Kemudian untuk kolom tunjangan PPh-nya itu kita kosongkan. Selanjutnya tunjangan lain uang lembur dan sebagainya itu kita masukkan karena di dalam soal bisa dilihat teman-teman ya, Alia menerima tunjangan ini sebesar
2 juta. Sini kita tulis uang lemburnya 2 juta sesuai soal. Selanjutnya honorarium dan imbalan lainnya itu kita kosongkan. Premi asuransi yang dibayar premi kerja. Nah, di sini dalam soal ada masing-masing itu JKK dan JK-nya 0,24% dan 0,3. Jadi kita harus hitung supaya dapat hasilnya, yaitu 15 juta dikalikan 0,24% sama dengan 36.000. Selanjutnya 15 juta dikali 0,3%. Terlihat dalam soal yaitu 45. Jadi yang tadi 36.000 ditambah 45 sama dengan, nah kita dapat yaitu 81.000. Nah, 81.000. Selanjutnya untuk jaminan natura, baik untuk selanjutnya, nah kita bisa lihat 81.000. Natura dan kenikmatan lainnya itu kita kosongkan. Tantim bonus gravitasi dan jasa produksi dan THR-nya itu tidak ada ya di soal uang lembur. Nah, di sini penghasilan brutonya itu dikosongkan karena akan otomatis keluar saat kita hitung nanti. Selanjutnya ada kolom pengurang. Kolom pengurang itu iuran pensiun atau iuran THT atau JHT-nya. Nah, di sini iurannya itu kita bisa lihat di soal. Di sini 0, 0. Baik untuk natura dan kenikmatan lainnya kita kosongkan karena tidak ada dalam soal. Kemudian verifikasi jasa dan THR tidak ada. Selanjutnya kalau kolom pengurang ini biaya jabatan sendiri yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto. Nanti penghasilan bruto juga akan diinput secara otomatis. Kemudian untuk iuran pensiun atau iuran JHT kolomnya ini kan di soal itu 1% dari perhitungan gaji yakni senilai 150.000 per bulan. Maka kita hitung 15 juta dikalikan dengan 2%. JHT-nya itu dikalikan 2%. Yaitu 300. Nah, 300 ini kita tambahkan dengan yang tadi ada di soal 160. Maka
Nah, 460 kita bisa menemukan iuran pensiunnya jadi 460. Nah, langsung kita klik hitung. Nah, teman-teman bisa lihat ini keluar otomatis ya. Jadi penghasilan brutonya itu 17.081.000 rupiah. Jadi biaya jabatannya itu 500.000. Nah, selanjutnya komponen-komponen yang ada di soal ini nilai-nilai angka yang menjadi perhitungan nanti untuk PPh 21 Alia. Kemudian kita menghitung menjelaskan perhitungan PPh pasal 21. Kemudian kita lihat sampingnya untuk perhitungan PPh 21 dalam setahun. Ini penghasilan bruto satu tahunnya itu 17 juta. Dari sini dan dikalikan 12 maka hasilnya sebesar 204.972.000. Selanjutnya biaya jabatan ini 500 dikalikan 12 maka 12 itu per tahun ya. Maka biaya jabatan diperoleh sebesar 6 juta. Jadi ini dikali 12 ya teman-teman. 12 itu ya 12 bulan, 1 tahun. Nah, untuk biaya jabatan sendiri itu maksimal adalah sebulan sebesar 500.000 dan jika 1 tahun kan maksimal adalah 6 juta yang bisa dikurangi dalam biaya jabatan. Kemudian iuran pensiun yang disetahunkan ini kita bisa lihat adalah penjumlahan dari biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun maka diperoleh jumlah pengurangan setahun. Kemudian untuk penghasilan yang diperoleh itu penghasilan atau yang didapatkan adalah hasil dari penghasilan bruto setahun dikurangkan dengan jumlah pengurangan dalam setahun. Maka 204.972.000 ini dari hasil ini penghasilan netonya kita setahunkan nih untuk mengetahui berapa sih PKP atau penghasilan kena pajak yang dikenakan oleh Alia ini. Nah, di sini kita kalikan 12, tapi sebelum dikalikan 12, kita akan kurangkan dulu PTKP-nya karena tadi kita masukkan PTKP-nya statusnya tidak kawin, maka di sini sesuai dengan Undang-Undang 2016 yaitu PTKP-nya sebesar 64 juta setahun atau 4.500.000 sebulan. Jadi kita masukkan 54 juta untuk PTKP-nya. Di sini hasilnya. Kemudian untuk penghasilan kena pajak dalam setahun yaitu diperoleh 193.452 rupiah dikurangkan PTKP yaitu 54 juta maka diperoleh PTKP-nya sebesar 139.452.000 rupiah. Nah, tarif PPh 21 yang dipotong ini adalah sebesar 5% karena untuk tarif 5% tersebut adalah PKP sebesar 0 rupiah sampai 50 juta. Maka Alia dikenakan tarif 5%. Di sini berarti 139.452 rupiah ini dikalikan 5% maka hasilnya adalah 14.917.800 rupiah. Jadi untuk PPh 21 terutang yang dipotong oleh penghasilan Alia ini yaitu sebesar di sini 1.243.150.000. Nah, kita bisa lihat di sini PPh hasil PPh pasal 21 terutang bulan ini itu 1.243.150.000. Nah, kita cek nih bagaimana kalau misalkan Alia ini tidak memiliki NPWP. Nah, kita bisa hitung. Tuh, dia lebih banyak ya 20%. Jadi 1.491.780.000 rupiah bila tidak memiliki NPWP. Nah, kita ubah lagi. Jadi teman-teman
sebaiknya kita harus memiliki NPWP karena jika tidak, kita akan dipotong PPh 21 terutangnya itu 20% lebih besar dibandingkan kita memiliki NPWP. Baik teman-teman mahasiswa, sekian penjelasan dari saya mengenai contoh kasus pemotongan PPh 21 terutang, yaitu diterima pemberi kerja atau atas penghasilan yang diterima. Maka untuk perhitungannya cukup sekian. Jika ada kesalahan saya, mohon maaf. Kurang kata lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.